A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Innahum sanyanya maranehna ai haulai tegasna itu maranehna biqarinati ma kalawan korenahna perkara ba'dahu anu aya saenggeusna eta perkara kanu eta aya maranehna idza qila eta di mana-mana diomongkeun lahum kamaranehna naon la ilaha illallahu kalimat la ilaha illallahu yastakbiruna maka garu medek maranehna wa yaquluna jeung ngaromong maranehna omonganana inna nahasannya nyana urang sararea fi hamzataihi eta tetep dina dua hamzah eta lafad inna ma'ari perkara taqaddama anu geus ti heula eta perkara la tariku alihatina eta estu sapirang-pirang anu ninggalkeun kana sapirang-pirang sesembahan urang sararea li syairin karena tukang syair majnunin anu gelo ai tegesna
li ajli qauli Muhammadin karena arah-arah omongana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ngadawuh Gusti Allah Ta'ala, dawuhanana bal jaa, balik datang eta Muhammad bil haqqi, halna mawa bebeneran, wa saddaqa, jeung geus ngabenerkeun eta Muhammad al mursalina, kasa pirang-pirang utusan, al-jaina, tegesna sapirang-pirang anu datang, bihi, halna nyandak eta bebeneran, wa huwa, ari eta bebeneran, an eta sanyanyana kalakuan, la ilaha, eta teu aya pangeran anu wajib diibadahan, eta maujud illallahu, angin tegesna Gusti Allah. Innakum, saistuna maraneh, fihi, eta tetep dina lafad innakum, iltifatun, ari pindah dhamir, ladaiqul adabi, eta estu sapirang-pirang anu ngasaan kana siksaan, al-alimi, anu pohara nyerina, wa ma tujzauna, jeung teu dibales maraneh illa jazaa ma, angin ku balesan perkara untung anu geus aya maraneh ta'maluna, eta migawe maraneh, illa ibadallahi, kajaba sapirang-pirang hamba Allah,
al-mukhlasina sapirang-pirang anu diikhlaskeun ayil mu'minina tegasna sapirang-pirang anu ariman istisnaun ari ieu eta istisna munqati'un anu munqati' ai dzukira tegasna ditutur naon jazaohum balesan maranehna fi qawlihi dina dawuhan Allah ulaika hari itu maranehna anu ariman lahum eta tetep pikeun maranehna anu ariman fil jannati di surga rizqun ari rizki ma'lumun anu dikanyahokeun bukratan dina waktu isuk-isuk wa asyian jeung dina waktu pasosore fawakihu tegesna sapirang-pirang bubuahan badalun ari lafad fawakihu eta jadi badal wa bayanun jeung au bayanun atawa jadi bayan lir rizqi kana lafad rizqun wa huwa ari eta bubuahan ma eta bubuahan yukalu anu sok didahar eta bubuahan talazzudan karena ngeunahan la lihifdi sihatin lain karena ngajaga kesehatan lianna ahlal jannati karena sanyanya ahli surga mustaghnuna eta anu sugih aranjeuna
an hifdhiha tina ngajaga eta sehat bi khalqi ajsadihim ku diciptakeun jasad-jasad maranehna lil abadi pikeun langgeng wa hum halna ari maranehna mukramuna eta sapirang-pirang anu dimulyakeun bisawabillahi ku ganjaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala fi jannatin naimi dina sapirang-pirang surga kanikmatan ala sururin dina sapirang-pirang kartil mutaqabilina halna sapirang-pirang anu pahareup-hareup la yara hanteu ningali saha ba'duhum sawareh ti maranehna qafa ba'din kana pundukna sawarehna deui yutafu dikurilingkeun alaihim kamaranehna ahli surga ala kullin tegasna kasaban-saban minhum di maranehna ahli surga naon bikasin wadah huwa ari eta kasin alinau eta wadah bisyarabihi sarta inuman nu aya dina eta wadah mimma'inin ina sumberan arak min khamrin tegasna tina arak yajri anu ngalir eta arak ala wajhil ardi di luhureun bumi kaan haril ma'i sacara sapirang-pirang walungan cai baydoa anu bodas asyadda tegas
tegasna anu leuwih antek naonana bayadon bodasna minal labani tibatan cisusu ladzatin tur anu ngeunah ladzizatin tur anu lezat lisyaribina pikeun sapirang-pirang anu nginumna bi khilafi khamrid dunya halna beda jeung arak anu aya di dunya fa innaha karna sanyanyana eta arak nu aya di dunya karihatun eta anu bau inda syurbi nalika dinum la fiha hanteu aya eta tetep dina eta arak ghaulun ari mabok ma tegasna perkara yaghtalu anu ngaleungitkeun eta perkara uqulahum kana sapirang-pirang akal maranehna walahum jangan dari maranehna anha dina eta arak yumzafuna eta diweureukeun maranehna bi fathiz zai macana kalawan difathakeun zaina wa kasriha jeung dikasrohkeun zaina min nazafasyaribu min nazafasyaribu wa anzafa dicokot tina lafad nazafasyaribu wa anzaba wa anzafa ay tegasna yuskaruna dimabokeun maranehna bi khilafi khamrid dunya halna beda jeung arak anu aya di dunya wallahu a'lam bissawab wal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita baca barusan masih menjelaskan bagaimana mereka, kenapa mereka
mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap azab akhirat lebih ringan daripada azab dunia. Mengerti? Jangan dianggap siksa akhirat lebih ringan daripada siksa dunia. Siksa dunia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan akhirat. Diibaratkan mengerti, siksaan dunia itu setetes air. Kalau akhirat lautan. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, api yang ada di dunia itu adalah 1 juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang ada di dunia yang panasnya luar biasa. Panas tidak, Lapi? Sahan wani ngaduruk maneh aya. Oh, ya, itu api sangat panas. Api di dunia itu, semua api yang ada di dunia itu baru 1 bagian, mengerti? Dari 70 bagian api neraka. Bagaimana dengan api neraka? Konon dikatakan ke penjelasan, api neraka itu dinyalakannya 3.000 tahun. 3.000 itu api neraka dinyalakannya oleh Allah. 1.000 tahun merah, 1.000 tahun hitam, 1.000 tahun putih, kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya 3.000 tahun sampai itu apa, gelap. Ya, kalau kita, api kita itu kan kalau kita jalan gelap bisa dipakai untuk jalan, ya, bisa untuk penerangan, ya. Kalau api neraka bukan, gelap. 3.000 tahun Allah nyalakan itu api neraka. Na'udzubillah min. Jangan dianggap siksa neraka lebih ringan daripada siksa dunia. Siksa dunia itu setetes air ibaratnya. Siksa akhirat adalah lautan. Siapa yang sanggup siksa? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka orang-orang kafir, mengapa mereka disiksa oleh Allah kelak di akhirat? Allah katakan karena mereka innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka tidak menerima akan ketauhidan Allah. Ya, mereka tidak menerima akan ketauhidan, tidak meyakini Allah itu esa, tidak. Mereka memusyrikkan Allah. Ya, tidak mentauhidkan Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita dijadikan orang yang bertauhid itu, alhamdulillah. Ini mahal, bukan barang murah. Ya, kita diberi nikmat oleh Allah, keyakinan kita terhadap Allah, ya, yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam zatnya, sifatnya dan af'alnya. Ya, orang-orang kafir mereka tidak mau. Di mana dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, enggak mau. Mereka tidak meyakini. Mereka tidak percaya ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita alhamdulillah, masya Allah, ya. Ini nikmat dari Allah, wajib kita syukuri, ya. Wajib kita syukuri, ya. Bahkan kita baca zikir la ilaha illallah tiap sholat mengating, ya. Tiap sholat kita baca zikir la ilaha illallah. Berapa mengating? 165 kali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Minimal tiap pada sholat 165 kali, jangan terlewat. Untuk memperkuat keyakinan kita kepada
Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Mereka mendapatkan siksaan dari Allah karena mereka tidak menerima akan kalimat la ilaha illallah, tidak membenarkan akan kalimat la ilaha illallah, tidak meyakini akan kalimat la ilaha illallah. Maka begitu mati tidak membawa iman, selama-lamanya ada dalam siksaan Allah. Na'udzubillah tsumma Maka kita harus takut, harus waspada bagaimana caranya kita agar ini iman ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai dicabut oleh Allah. Kita ini nggak tahu akhir umur kita bagaimana, ya. Kita nggak tahu akhir umur kita ini bagaimana. Jangan merasa aman daripada apa? Meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Apa penyebabnya? Kemaksiatan. Penyebab dicabutnya kenikmatan oleh Allah adalah kemaksiatan. Artinya tidak disyukuri itu nikmat. Kalau seseorang tidak menyukuri nikmat Allah, siap-siap itu nikmat akan diambil oleh Allah. Nikmat tersebut akan diambil oleh Allah jika seseorang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang paling besar, yang paling bernilai, yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam, ya, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita hargai itu nikmat, ya. Nah, mereka oleh Allah ditutup hatinya sehingga mereka tidak membenarkan kepada kalimat la ilaha illallah, dan mereka tidak membenarkan kepada orang yang membawa kalimat la ilaha, siapa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masya Allah, Nabi mengajak keselamatan, Nabi mengajak kebahagiaan. Bagaimana sambutan dari mereka? Mereka mencaci Rasulullah SAW. Mereka menghina Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dikatakan Nabi tukang syair, Nabi orang gila. Masya Allah. Padahal Nabi itu sayang kepada mereka, agar mereka selamat, agar mereka bahagia. Itulah tantangan dakwah, ya. Kalau orang berdakwah mengajak-ngajak kebaikan, pasti ada tantangan. Itu namanya dakwah, ya. Ada ujian. Nabi aja dihina, apalagi kita. Kita ngajak baik, ada yang hina, nya wajar we meujeuna. Madi mengurang aya ngajak kada hade, aya nu ngagoreng urang nya meujeuna we. Da urangna goreng keneh. Da urangna goreng keneh. Nabi yang tidak ada cacat sedikit pun, ya, khuluqan wa khalqan, tidak ada cacat sedikit pun, masih dihina oleh orang-orang kafir. Maka itulah perjuangan. Kata mereka, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, karena tukang syair dan orang gila ini? Waduh, na'udzubillah min dzalik ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Iman itu bibit. Iman itu apa? Bibit. Kalau kita nanam di satu tanah yang tanahnya subur, ya, mengerti? Tanahnya bagaimana, Mati? Subur, dijaga, ya, itu tanahnya itu terus subur, terus dikasih pupuk. Gimana tuh nanamnya, Mating? Bibitnya jadi apa tidak? Jadi berbuah, ya. Nanam apa? Padi, Mating. Nanam padi, tanahnya subur, diurus, jadi apa tidak? Insya Allah jadi, ya, berbuah, bermanfaat, ya, dirasakan oleh kita kemanfaatannya. Begitu juga ketika iman ini berbuah,
itu akan terasa kemanfaatannya hidup kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat, oleh teman, semua merasakan kenikmatan dari kita, merasakan kenyamanan dari kita, merasakan kebaikan dari kita ketika iman kita hidup. Ya. Nah, ini penyebabnya apa? Imannya mati. Bisa jadi itu tanahnya mengeting, tanahnya kering, tanahnya tandus, ya. Bibitna alus, ai tanahna garing. Rek kumaha jadi atuh? Rek kumaha rek buahan atuh ta bibit teh, da tanahna garing. Nah, ini kita perlu menyuburkan hati kita, di antaranya membaca Al-Quran. Nah, membaca Quran ini adalah obat hati agar hati kita subur, ya. Nanti kalau hatinya subur, imannya berbuah. Apa buah dari iman? Syukur. Nanti kita jadi orang yang pandai bersyukur. Apalagi buahnya sabar. Kita akan pandai menjadi orang yang penyabar. Apalagi tawadhu, rendah hati. Apalagi ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Sebanyak nanti akhlak-akhlak yang baik akan timbul dari iman, yang itu iman hidup. Ketika kita punya iman tapi akhlaknya jelek, itu bisa jadi sebab bibit imannya sudah mati. Mangating ongkoh iman tapi gumede tah, ongkoh iman tapi ria ibadah teh. Ongko boga iman, tapi kopet dah, eta. Sababna naon? Eta tadi teh ya, bisa jadi tanahnya tandus. Nah, ini kita ngaji ini untuk apa? Mupuk mating, agar hati kita ini menjadi hati yang subur. Ya, menjadi hati yang subur dengan puasa. Ini untuk menyuburkan hati kita dengan puasa, ya. Puasa, apalagi puasanya puasa Ramadan. Hanya tadi, hati-hati kita puasa, harus kita jaga kemaksiatan, terutama anggota yang 6 mengeting ya. Mata, telinga, lidah, tangan, mulut, telinga, mulut, tangan, kaki, farji, ya, perut, ya, itu jaga oleh kita. Nah, itu ya, masya Allah, tabarakallah. Ini ya, kenapa kok kita ini orang yang beriman, tapi kelakuan kok kayak kelakuan bukan orang yang beriman. Kelakuan kayak bukan kelakuan orang yang beriman, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ini bukan kelakuan orang yang beriman, ya, bukan kelakuan orang yang. Nah, itu penyebab utamanya bisa jadi imannya sedang mati. Imannya sedang, bibit imannya ini udah mati. Bagaimana akan membuahkan? Ya, mati. Kalau itu bibitnya erek panen mana mating? Oh, mengating malak pare 1000 hektar. Seberapa hektar mati? 1000 hektar. Dina tanah garing. Panen mah mati. Panen lagi panen lamun jeung meureun. Gitu. Nauzubillah min. Nah, hati-hati. Usahakan hati kita perbaiki, apalagi bulan Ramadan, perbaiki hati kita. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu membaca Al-Quran, ya, mudah-mudahan ini menjadi penyebab suburnya hati kita. Ini yang kita harapkan. Bertambah ilmu itu untuk supaya bertambah keras hati kita baik. Kalau orang hatinya baik, pasti kelakuannya baik, pasti tutur katanya baik, segala sesuatunya jadi baik karena hatinya baik.
Nah, untuk hati ini supaya baik, supaya subur, karena di situ ada iman yang sudah dihadiahkan oleh Allah. Mang Ating, itu hadiah dari Allah, iman. Mang Ating pesen dulu nggak sama Allah? Ya Allah, saya pesen iman gitu. Enggak, Mang Ating. Allah ciptakan Mang Ating dari orang tua yang orang tua yang iman dan Islam, ya, yang beriman. Ya, alhamdulillah. Orang tua kita orang yang beriman, alhamdulillah. Coba banyak kita saudara kita, ya, yang non muslim, mereka orang tuanya orang kafir, dianya orang kafir, belum masuk Islam. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik hidayah, dan kita mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah di dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah jawab ketika mereka menghina Rasulullah SAW. Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu sifat Nabi. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Mati. Kalau ada orang bilang sama kita, "Hei si kopet, kumaha urang mati? Kumaha urang? Siage," gitu. Mun urang mah dibalas we, nu goreng ka urang teh ku goreng deui. Itu bukan akhlak Nabi. "Hei si gumede, siage," cek urang ge. "Hei si kedul, siage." Cek urang mah meureun kitu urang. Nu goreng hate. Cek nu goreng hate. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akhlaknya sangat mulia. La yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi dikatain, wah Nabi anu geus digoreng bebeakan. Nabi tak pernah beliau membalas dengan cacian, makian, tidak pernah. Ya, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tidak nerima Allah langsung tidak menerima kepada cacian mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita tidak boleh diam kalau ada orang yang mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita harus sakit. Hati kita harus sakit, nyeri hati orang di mana aya jelema wani ngahina ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam. Ya, jangan kita tidak ada rasa sakit hati, jangan. Harus ada rasa sakit hati, minimal kita tidak menerima atas mereka yang mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung Allah yang enggak nerima. Jadi di ayat Quran itu banyak ketika mereka orang-orang kafir Quraisy mencaci Rasulullah SAW, tidak langsung dijawab oleh Nabi, langsung Allah yang menjawab. Inilah tanda kekasih Allah Subhanahu, karena Nabi adalah Habibullah, kekasih Allah, maka yang membelanya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalun. Kata kamu dia itu orang gila, kata kamu dia itu tukang syair, dia itu telah datang membawa kebenaran dan membenarkan kepada para rasul yang telah diutus dahulu. Tuh gitu kakasih Allah mahnya langsung dibelana saha ku Gusti junjun alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebenaran itu? Adalah kalimat la ilaha. Kita perbanyak la ilaha illallah. Minimal mati. Sebelum kita mati harus sudah punya ceng-celengan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Usahakan semuanya harus. Ini bekal mati, bekal di alam kubur, bekal kelak di akhirat. Ya, minimal kita sebelum mati sudah punya bacaan kalimat la ilaha illallah. Sudah kita baca 70.000 kali. Karena si Bebo ya, bacanya la ilaha illallah, baca ya. Itu perbanyak zikir la ilaha illallah ya. Dikatakan di dalam hadis kursi Allah enggak mengatakan la ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Kata Allah, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku kata Allah.
La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah dengan benar, ya, dengan sebenarnya, sungguh orang tersebut telah masuk kepada bentengku. Siapa orang yang masuk kepada bentengku, maka dia pasti selamat dari siksaanku. Nah itu, ya, diperbanyak kalimat la ilaha, minimal ya pada sembahyang, ngating ya, jangan tertinggal membaca la ilaha illallah 165 kali. Hah? 1000? Ya saya 1000. Cuma minimal tiap pada sholat fardu 165. Itu minimal. Mau 1000 silakan mati, bagus ya itu. Jadi kurang memeh mau teh geus boga ceng-celengan la ilaha illallah 70.000 kali. Kadenya tong kakantun eta dawamkeun anak urang senam maca la ilaha illallah, salaki pamajikan sararea ngarah salamet. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya itu. Nah, mereka orang-orang kafir tidak menerima kepada kalimat la ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menyicipi siksaan yang amat pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak mendapatkan balasan kecuali balasan apa yang kalian kerjakan. Hati-hati ya, kita semua di dunia ini sekarang sedang menanam. Sedang apa? Nanam keur melak ayeuna teh. Mengating urang sararea ayeuna di dunia teh keur marelak. Aya nu melak hade, aya nu melak goreng. Mengating melak naon? Hade, melak naon? Goreng. Kade urang bisi melak goreng. Mengating kade bisi melak naon? Goreng. Sababna naon? Sababna rek panen. Ngating sababna rek iraha panenna kayak di akhirat. Di akhirat itu adalah musim panen. Kalau panen mengating bagaimana yang kita tanam mengating ya, nanam cabe. Mengating nanam cabe. Panennya apa mengating? Cabe. Bisa panennya tomat mengating? Enggak bisa. Nanam cabe panen cabe, nanam tomat panen tomat. Begitu juga kita berbuat baik di dunia, insya Allah di akhirat nanti akan panen pahala. Itu sing loba melak kahadean di dunia, sing loba melak kahadean di dunia. Jeung tong rumasa geus boga rasa cukup migawe hade, tong boga rasa cukup kurang keneh. Urang teh loba keneh gorengna tibatan hadena. Contoh mengating mata kita aja nih mengating. Banyak dipakai lihat yang baik atau yang tidak baik mengating? Yang tidak baik. Ningali Quran mah teuing 5 menit tadi teh. Ya. Aya ningali nu sejena duka teuing. Teu kahitung ya, aing maca Qur'ana sabaraha jam? Saeutik. Dikina sabaraha jam? Saeutik. Shalawatna saeutik, istighfarna saeutik. Mading aing ngobrolna loba tah kade. Ayo ngobrol leuwih loba. Ayo istighfar saeutik kumaha? Tah kade nya. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Nanti di alam kubur itu kalau kita banyak amal soleh, maka banyak yang akan menolong kita. Akan banyak yang menolong kita. Kalau orang banyak amal soleh akan banyak yang menolongnya.
Ketika orang tersebut sedikit amal solehnya, maka sedikit yang menolongnya. Kira-kira orang hayang loba nulungan harus seetik. Hayang suut, sing loba amal soleh nanti ayeuna keneh. Perbanyak amal soleh, apalagi bulan Ramadan. Lah, nu eueuh gunana nu eueuh ganjaranna tong sok ditingali. Tong sok diomongkeun, tong sok didengekeun, nu teu jadi ganjaran. Sok ayeuna mah teh anu jadi ganjaran. Nu ditinggalina jadi ganjaran. Yang kita lihat mendapat pahala. Kan mahal ini mata ini. Mahal apa murah? Mahal. Bisa ngiceup mahal murah? Mahal. Ini mata ini mahal, Mating. Mating, ada pabrik bata enggak, Mating? Coba. Ada pabriknya enggak mata, Mating? Oh, pabrikna panon deh, aya kacana nu aya deh, ya. Kacamata aya teh. Mahal ini mata kita. Ya, jangan kita gunakan sembarangan. Yang kita lihat sesuatu yang menjadikan pahala, yang bisa mengundang ridha Allah. Yang kita ucapkan, jangan sembarangan ngomong. Tong saomong-omongna, ngomong bulan Ramadan eta teh sok gila lah aing mah. Eta gilek teh teu karasa jeung ngagilak we. Nyaritakeun ka gorengan batur. Gilek. Aduh, poe eta tuh leungit ganjaran teh. Ganjaran puasa leungit ngasagilek ukur sakecap. Si eta anu aduh, eta si eta anu. Ngading, ngomong ke si eta anu, nyaritakeun ka gorengan batur muslimin. Poe eta leungit ganjaran puasana. Naudzubillah min. Makanya kita jaga apalagi bulan Ramadan. Kita ini wajib menjaga dari segala kemaksiatan nanti. Di luar Ramadan atau di dalam Ramadan wajib. Hanya kalau di dalam bulan Ramadan lebih wajib kita meninggalkan kemaksiatan. Jangan ya, perbaiki agar nanti kita keluar dari Ramadan, Masya Allah, akhlak kita menjadi akhlak yang baik, kelakuan kita kelakuan yang baik, karena kita jaga anggota kita, badan kita, hati kita dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Tong sok main HP wae, Ramadan HP keneh wae aing mah. Ramadan ningali keneh nu haram keneh wae. Aing bare kumaha kaluar tina Ramadan teh rek menang berkah kumaha. Dina Ramadan ningali nu haram keneh wae mah. Urun. Doraka teh. Ningali nu haram sanajan gambar ge aya pangaruh teh poek hate. Nya, sanajan ning ukur gambar anu muka-muka aurat aya pangaruh moekan hate. Ayeuna urang jadi teu semangat ibadah dina bulan Ramadan karena mata urang teu dijaga tina paharaman. Jaga geus lah. Haram geus puguh nu harma komo. Nu eueuh mangpaatna ge tong ditingali. Nu teu jadi ganjaran tong ditingali. Ayeuna mah tingali mah nu jadi ganjaran, ningali runtah piceun tah jadi ganjaran tah mah. Ya, masjid kotor bersihan jadi ganjaran gitu. WC kalau lo sikatan WC masjid teh jadi ganjaran. Tong ningali perkara nu jadi teu jadi komo jadi sabab leungitna ganjaran. Kemudian illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, yang diselamatkan oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin. Bagaimana orang-orang mukmin kelak di akhiratnya? Mudah-mudahan kita tergolong mereka, amin ya rabbal alamin. Orang mukmin, betul-betul mukmin. Kita ini alhamdulillah ya, meskipun mukminnya masih kelas mukmin am, ya alhamdulillah, tapi kita harus berusaha terus untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan kualitasnya, bukan hanya casingnya saja ya. Kopiahnya mukmin, sarungnya mukmin, hatinya bagaimana? Jangan, hati-hati, hatinya pun harus mukmin, kelakuannya pun harus mukmin ya. Kelakuan orang yang beriman beda, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman beda tuh mati.
Beda nu lolong jeung nu beunta mating beda teu? Beda. Cek da nu lolong cenah nyupiran mati. Orang yang buta suruh nyupir, kira-kira kemana sampainya? Ke rumah sakit. Nah, itu bedanya. Kalau orang mukmin mereka matanya melek, melihat mata hatinya. Orang mukmin mata hatinya melek melihat. Kalau orang kafir mata hatinya tidak melihat. Itu bedanya mengating, ya itu. Bagaimana itu orang-orang mukmin? Ulaika lahum rizqum ma'lumun fawakihu wa hum mukramun. Kata Allah, orang-orang mukmin mereka berada di surganya Allah dan dipenuhi dengan rizki yang ditentukan pagi dan sore. Buah-buahan mereka diberikan buah-buahan. Buah-buahannya itu dimakannya nikmat, bukan buah-buahan untuk menjaga kesehatan. Kalau kita kan sekarang harus makan buah-buahan untuk menjaga kesehatan. Kalau di sana tidak ada sakit, di surga tidak ada sakit. Itu ayat segering, itu ayat. Cager salilana. Moal aya nyeri huntu. Naon deui mah teh? Nyeri beuteung, nyeri cangkeh, nyeri tuur tah nini mah kamu. Moal aya ke di sana. Jadi di surga itu Allah ciptakan semua yang ada di surga sehat selama-lamanya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter mati, tidak ada obat. Sebab di sana sehat semuanya. Makanan itu sehat. Makanan itu bukan mengandung untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan, bukan. Bagi yang mereka makan itu taladzudan, untuk merasakan nikmat saja. Kalau kita kan di dunia ini makan harus hati-hati, ya. Ada makanan yang untuk menjaga kesehatan, ya. Ada makanan yang berbahaya ini, ya itu kan. Nah kalau di sana beda, taladzudan. Jadi kita makan buah-buahan itu bukan untuk menjaga kesehatan kita, tapi untuk bersenang-senang saja. Oh, ngeunahan we, poya-poya bukan apa? Aduh. Tak bisa yang poya-poya mah kayak di surga, tong di dunia, lain usulna di dunia mah, kayak poya-poya mah di surga, mati, poya-poya mah di mana? Di surga. Mereka dimuliakan oleh Allah mendapatkan pahala. Fi jannatin na'im, di surga kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin, mereka itu di atas ranjang-ranjang yang luar biasa, mati ranjangnya juga, ya luar biasa, berhadapan. Kata keterangan nanti di surga itu bidadari surga yang dari dunia, artinya perempuan yang di dunia masuk ke surga itu kecantikannya 70 kali tiklan, 70 kali tikalan lipatan daripada kecantikannya bidadari yang ada di surga. Mun pamajikan orang mati asup ke surga, amin ya. Ngantong wa ka ayeuna. Tong ka ayeuna maotna, da kudu maot heula asup ka surga teh. Nah, kalau istri kita masuk surga mati, kecantikan istri kita nanti di surga itu melebihi cantiknya bidadari yang ada di surga. Ya. Sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Siga kumaha eta mencerangna eta awewe ahli surga, ahli dunia aya di surga. Mudah-mudahan sadayana sing jadi ahli surga, amin. Ibu-ibu sing jadi ahli surga sadayana, bapak-bapakna sadayana, amin ya rabbal alamin. Kemudian mereka diberikan oleh Allah di yutafu alaihim bikasim min ma'in, apa dikeliling, diputarkan, ya diputarkan kepada mereka gelas-gelas yang indah, gelasnya juga maning tidak ada pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kenikmatan surga itu belum pernah ada terlihat oleh mata seperti kenikmatan itu, belum pernah terdengar seperti itu. Kalau suaranya waduh indah, suara bidadari mati sehingga kelepek-kelepek mati, terang kelepek-kelepek mati. Sampai kelepek-kelepek ibaratnya gitu. Sorana tinggal mati kapiuhan. Nah, kelepek-kelepek itu kapiuhan. Tapi kapiuhan minangkana. Itu suara ahli surga itu nikmatnya luar biasa. Ya, kita aja dengar di dunia yang suaranya enak, udah kelepek-kelepek ya.
apalagi nanti di akhirat. Itu diputarkan kepada mereka suatu wadah yang diisi dengan arak. Araknya itu beda dengan arak dunia. Araknya itu warnanya putih, lebih putih daripada susu. Diminumnya lezat, nikmat, gitu. Tidak bau, wangi. Jadi kalau arak akhirat mengating, boleh kita minum arak akhirat. Kalau arak dunia hukumnya haram, tidak boleh. Ya, kalau kita ingin minum arak nanti di akhirat aja. Nah, di surga ada arak nanti. Tapi araknya beda, namanya saja sama, tapi beda mengating. Ya, rasanya beda, bendanya beda. Itu warnanya putih, lebih putih daripada susu, lazat, enak dan tidak bau diminumnya, wangi, nikmat. Wah, masya Allah, ya, masya Allah. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun, yang mana tidak ada mabuk, teu gelo, teu mabuk. Sok, lamun jelema di dunia minum arak kieu mah kumaha kira? Wah, mabok, leungit teu kaerana mah ding, leungit kaera, menghilangkan akal sehatnya itu hilang. Ya, jadi wani kakolot, wani melotot, wani nyentak. Wah, gara-gara naon? Mabok. Nah, ini maka diharamkan oleh agama, ya. Tidak boleh ya kita jualan minum arak. Itu kayaknya ya dilarang oleh agama, itu ummul khaba'ith, ya. Nah, kalau arak dunia ini memabokkan, ya, sampai hilang akal sehat. Sedangkan arak akhirat tidak memabokkan. Itu gambaran-gambaran, kisah-kisah, sifat-sifat nanti kejadian di surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga semua. Semua menjadi ahli surga, bi ghairi hisab, bi ghairi hisab. Kita dijadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan kehidupan kita dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan usia yang barakah, yang panjang, yang barakah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan wabah yang terjadi pada saat ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat-hajat kita yang baik, hajat-hajat kita semua yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah zahir maupun batin, khususnya pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, keturunan kita jadikan keturunan yang saleh dan salihah, urusan kita dilancarkan oleh Allah, usaha kita dilancarkan oleh Allah, dagangan kita diberkahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang dari Allah, rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau, dapat bertatap muka dengan beliau, berkumpul dengan beliau, mendapat syafaat beliau fid dunya wal akhirah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Yanfa'una rabbi rabbina wa faqina
أصلح لنا كل شؤون وأقر ربي الرضا منك العيون ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستار واغفر استر أنت أكرم ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق داعنا والوفاء بكتاب فيه خير الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار آمين 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 صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا نبي